adik-adik di rumah, siapa yang suka main tenis meja? Wow, banyak rupanya Cihuy. Wah, ada 150.000 anak yang suka tenis meja. Iya, betul sekali. Kak Tony mau tanya lagi nih sama adik-adik di rumah. Siapa yang suka olahraganya bulu tangkis? Dulu siapa kakak? Bulu siapa ya? Bulu tangkis lah. Badminton maksud Kak Tony. Iya, itu badminton atau bulu tangkis? Ya sama aja, badminton atau bulu tangkis. Siapa yang suka? Wow, ternyata banyak juga tuh yang suka, Cihuy. Iya, ada 756.000 adik-adik yang suka bulu tangkis. Coba Kak Tony mau tanya lagi. Siapa adik-adik di rumah yang suka olahraga sepak bola? Wow, banyak juga Cihuy. Coba hitung ada berapa? Ada 175.000. Lumayan juga ya. Siapa adik-adik di rumah yang suka dengan futsal? Aku Suka? enggak maksudnya. Kirain aku suka begitu, ternyata enggak. Kak Tony mau tanya lagi, siapa adik-adik di rumah yang suka dengan olahraga sepak takraw? Kayak gimana kakak? Sepak takraw itu mirip seperti voli. Gimana kakak? Mirip seperti voli tapi dia permainannya tidak menggunakan tangan, Cihuy. Terus pakai apa? Pakai kaki. Ditendang. Ya ditendang, disepak gitu. Namanya juga sepak takraw. Kan sepak bola itu kakak. Sepak bola kalau lapangannya luas, lapangannya lebar, ada gawangnya. Nah ini nggak pakai gawang Cihuy, tapi pakai net. Kayak seperti bola voli gitu. Oh gitu, itu sepak takraw. Iya itu sepak takraw. Terus kakak? Nah Kak Tony mau tanya lagi. Siapa adik-adik di rumah yang suka main olahraga basket? Basket itu apa kakak? Nah basket itu memasukkan bola ke dalam keranjang. Yang dimasukin bola aja kakak. Iya, ini masukin bola ke dalam keranjang. Belanjaan gak dimasukin ke dalam keranjang. Itu olahraga basket, tapi keranjang yang lain. Oh gitu. Iya, makanya Cihuy, kamu kalau misalkan gak suka olahraga, nanti badan kamu jadi gampang capek. Enggak, pokoknya aku nggak suka. Kamu gak mau olahraga? Enggak. Aku kapok, nggak mau lagi olahraga. Capek, kakak capek. Kalau misalkan kamu Kak Tony ajak main tenis meja? Nggak mau. Nggak mau main tenis meja, gimana ini? Padahal enak loh, seru main tenis meja. Enggak, pokoknya nggak mau. Kalau misalkan Kak Tony ajak berenang? Nggak mau. Berenang juga nggak mau. Apa ya? Kalau Kak Tony ajak olahraga basket? Nggak mau. Pokoknya nggak mau. Cihuy, olahraga Cihuy. Bukan kita hanya main-main tapi juga dapat keringat kalau kita olahraga permainan seperti itu. Nggak mau, kakak capek. Ya, nih kalau sekarang Kak Tony mau ngajak kamu olahraga yang lain deh. Kak Tony mau ngajak kamu olahraga lari. Apalagi lari. Aku nggak mau. Nggak. Pokoknya nggak. Gak mau juga lari. Kira-kira gimana ya caranya ya? Nih Cihuy, kalau misalkan kamu gak mau olahraga, gak mau bergerak, maka tubuh kamu mudah capek. Nggak, pokoknya nggak mau. Adik-adik di rumah, Cihuy masih gak mau berolahraga nih. Tapi Kak Tony gak pantang semangat, gak pantang menyerah untuk mengajak Cihuy berolahraga. Karena adik-adik di rumah juga pasti suka berolahraga kan? Sambil berolahraga, kita tunggu cerita Kak Tony di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Bintang Kecil. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya.
PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. Ya, kembali lagi bersama dengan Kak Tony dan juga Ci. Lagi-lagi Cihuy nggak ada. Kemana ya? Adik-adik bintang kecil, tadi Cihuy ada di sebelah Kak Tony, sekarang nggak ada. Kira-kira kemana ya Cihuy ya? Tadi Kak Tony ajak olahraga, dia nggak mau. Kak Tony ajak basket nggak mau. Kak Tony ajak main pingpong nggak mau. Lari nggak mau. Berenang nggak mau. Jangan-jangan Cihuy kabur. Jangan-jangan Cihuy sembunyi karena Kak Tony ajak berolahraga. Sambil nunggu Cihuy, mumpung Cihuynya juga nggak ada nih adik-adik. Gimana kalau Kak Tony bercerita untuk adik-adik di rumah dimanapun berada? Mau? Mau aja atau mau banget? Nah tentunya mau banget kan? Nah sekarang Kak Tony mau bercerita nih untuk adik-adik di rumah. Mumpung Cihuynya mumpung Cihuynya nggak ada ya. Nah kira-kira ceritanya seperti apa ya? Kali ini Kak Tony akan menceritakan sebuah cerita. Ceritanya itu ada anak kecil namanya Wahyu. Siapa namanya? Ada nggak adik-adik yang di rumah namanya Wahyu? Ada nggak? Rupanya ada juga ya. Nah di cerita ini kebetulan anaknya bernama Wahyu juga adik-adik. Nah Wahyu ini dia itu malas berolahraga, malas bergerak, tubuhnya malas untuk digerakkan. Pagi-pagi bangun tidur, yang lainnya biasanya seperti ini. Tapi Wahyu nggak mau menggerakkan tubuhnya seperti ini adik-adik. Dia malah tidur lagi. Mendingan aku tidur lagi. Malah tidur lagi Wahyu. Kalau misalkan yang lain pagi-pagi sudah bangun dan sudah beraktivitas, ada yang lari pagi, ada yang mandi, ada yang mungkin sarapan, ada yang jalan pagi, ada yang bermain tenis meja, ada yang bermain bulu tangkis, ada yang bermain bola voli dan lain sebagainya. Tapi Wahyu memilih untuk diam rebahan di atas tempat tidurnya.
Aku nggak mau menggerakkan tubuhku. Aku maunya rebahan aja. Ini hari libur. Aku harus menikmati hari liburku. Rebahan, 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 dan rebahan. Wahyu maunya rebahan. Sementara ayah dan ibunya mengajak Wahyu untuk berolahraga mumpung masih pagi, mataharinya juga masih bersinar dan matahari pagi itu bagus sekali untuk tubuh kita adik-adik. Tapi Wahyu nggak mau, ayahnya sudah mengetuk pintu kamar Wahyu. Wahyu, saatnya kita berolahraga, bangunlah nak. Enak-enak rebahan, malah diajak berolahraga. Iya ayah, nanti aku nyusul, ayah duluan aja. Ya sudah ya, nanti kamu nyusul ya. Iya ayahku nanti nyusul. Ayahnya pun lari pagi. 1, 2, 1, 2, olahraga. 1, 2, 1, 2. Ayo adik-adik di rumah ikuti gerakan ayah Wahyu. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tangan ke atas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tangan ke kanan kiri. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ibunya Wahyu juga mengetuk pintu Wahyu. Ibunya Wahyu juga senang berolahraga. Diketuklah pintu kamar Wahyu. Duk, 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 duk. Wahyu, ayo nak, keluar dari kamarmu. Ini saatnya kita berolahraga nak. Matahari pagi bagus untuk tubuh kita dan waktu pagi ini bagus untuk berolahraga. Apa kata Wahyu? Iya ibu, nanti aku akan keluar dan aku akan berolahraga. Ibu duluan aja, nanti aku nyusul ibu. Kata Wahyu. Ya sudah, nanti kamu nyusul ya nak. Nanti aku nyusul ibu, ayah juga tadi udah jalan. Ibunya Wahyu pun berolahraga. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sementara Wahyu masih rebahan di atas kasurnya, di atas tempat tidurnya. Ayahnya sudah berolahraga, ibunya berolahraga, Wahyu masih rebahan di atas tempat tidurnya. Saat ayah dan ibunya pulang, tahu bahwa Wahyu masih ada di dalam kamarnya, masih rebahan di atas tempat tidurnya. Ayahnya bilang sama Wahyu, Wahyu, tadi kamu sudah berjanji untuk berolahraga. Ibunya juga bilang sama Wahyu, Wahyu, kamu tadi sudah berjanji untuk berolahraga. Ayah tunggu, ibu juga tunggu, tapi kamu tidak ikut juga. Ayah, ibu, aku males menggerakkan tubuhku. Aku maunya rebahan aja di atas tempat tidur aja. Ini kan juga hari libur, mendingan aku rebahan. Wahyu, jika tubuh kita tidak pernah digerakkan, tidak pernah berolahraga, maka persendian tubuh kita juga akan mudah sakit. Tubuh kita juga akan mudah sakit, mudah lelah. Aku maunya main aja ah. Aku mau ambil mainanku yang mobil-mobilan warna merah itu loh bu. Oh, mobil-mobilan warna merah. Aku ambil dulu ya bu. Rupanya Wahyu tidak menemukan mobil-mobilan warna merah adik-adik. Di mana ya? Ibu, mobil-mobilanku warna merah di mana ibu? Di mana ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Lalu ibunya bilang, oh iya, ibu menyimpannya di dalam gudang sebelah rumah nak. Wahyu pun menuju ke gudang. Dibuka pintu gudang. Aku buka dulu pintu gudang. Ibu, pintunya keras sekali. Iya, itu pintu gudang. Sudah lama sekali tidak dibuka dan tidak ditutup. Sudah lama tidak digerakkan. Jadi sepertinya keras. Tarik lebih keras lagi nak. Iya, aku tarik lebih keras lagi. 1, 2, 3. Udah masuk ke dalam gudang nih. Wahyu pun masuk ke dalam gudang. Dicari, nggak ada mobil warna-warna merah itu.
Ibu di mana mobilannya ibu? Di dalam lemari, Nak. Oh di dalam lemari, kirain cuma di dalam gudang. Aku buka pintu lemari. Keras. Ibu, kok pintu lemarinya keras? Iya, Nak. Itu pintunya sudah lama tidak digunakan, lama tidak digerakkan, jadi susah untuk dibuka. Oh iya. Akhirnya terbukalah pintu lemari. Mana mobil warna merahnya, Bu? Ada di dalam kotak, Nak. Di dalam kotak ini aku buka kotaknya. Ibu, tutup kotaknya susah dibuka. Iya, Nak. Tutup kotaknya itu sudah lama tidak dibuka dan tidak ditutup, sudah lama tidak digerakkan, jadi susah untuk dibuka. Oh iya. 1, 2. Ini dia mobil-mobilan kesayanganku warna merah. Udahlah bang, gak aku mainin. Aku mau main mobil-mobilan warna merah. Wahyu kemudian memainkan mobil-mobilan warna merah, adik-adik. Namun ketika mobil-mobilan itu ingin digerakkan oleh Wahyu, Loh. Kok rodanya susah untuk berputar ya? Ibu, kok roda mobil ini nggak bisa berputar, Ibu? Seret banget. Iya, Nak. Itu sudah lama tidak kamu mainkan. Jadi roda mobil itu susah untuk digerakkan. Duh, gimana ya? Sepertinya aku harus meminta pertolongan ayah untuk membetulkan roda mobil ini biar bisa digunakan. Adi pun kemudian menghampiri ayah. Ayah, mobil-mobilanku ini rodanya susah digerakkan, ayah. Iya, Nak. Kamu tahu tidak? Aku nggak tahu kan ayah belum bilang. Iya nih, ayah mau bilang nih. Kamu tahu nggak kenapa roda mobil ini susah untuk digerakkan? Aku nggak tahu. Karena lama tidak digunakan dan lama tidak digerakkan. Kamu tahu tidak? Tadi kotak mainan susah untuk dibuka. Nggak tahu. Karena sudah lama tidak digerakkan. Tadi pintu lemari susah untuk dibuka. Karena lama tidak digerakkan. Pintu gudang tidak bisa dibuka. Karena lama tidak digunakan. Tubuh kamu jika lama tidak digunakan, jika lama tidak berlatih untuk bergerak, tidak berlatih untuk berolahraga, maka susah untuk digerakkan. Iya ya, bener. Berarti kita juga harus menggerakkan tubuh kita, harus berolahraga. Aku nggak mau tubuhku itu seperti tutup lemari, seperti pintu gudang, seperti tutup kotak mainan, seperti roda mobil ini. Aku nggak mau. Mulai sekarang aku akan rajin berolahraga biar tubuhku sehat, kuat, dan ceria. akhirnya sudah saat itu Wahyu rajin berolahraga dan tidak malas-malasan lagi untuk menggerakkan tubuhnya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Bintang Kecil ya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya.
PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. Iya, sekarang Kak Tony sudah sama Cihuy lagi. Iya kakak, kembali lagi dengan aku dan Kak Tony di Bintang Kecil. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik di rumah, asik nggak ceritanya tadi yang Kak Tony ceritain? Kak Tony tadi cerita. Iya, tadi Kak Tony cerita. Lah, aku nggak diajak. Lah, tadi Kak Tony mau ngajak kamu. Kamu ini pergi kemana? Tadi Kak Tony kan ngajakin aku olahraga, bukan cerita. Oh iya, tapi karena kamu nggak ada, Kak Tony cari-cari, akhirnya Kak Tony cerita deh untuk adik-adik di rumah. Aku nggak diceritain, nggak diajak. Kak Tony tadi cerita tentang ini Cihuy, si Wahyu. Oh yuk. Iya, dia itu awalnya nggak mau berolahraga kayak kamu juga. Terus kakak. Nah, kemudian ternyata ketika dia tahu bahwasannya jika tubuh itu jarang digerakkan, Jarang digerakkan. kalau tubuh jarang digerakkan, terus jarang berolahraga, maka tubuh kita juga susah untuk bergerak. Kenapa kakak? Iya, karena jarang dilatih Cihuy. Oh gitu. Iya, tadi kan diceritanya ada pintu yang susah dibuka. Kenapa? Karena lama tidak digunakan. Oh gitu. Terus ada apa lagi? Ada juga tutup kotak yang susah untuk dibuka. Karena Lama tidak digunakan. jadi susah dibuka. Iya. Terus ada juga itu apa namanya roda mobil-mobilan mainan warna merahnya Wahyu. Susah apa? Dibuka. Bukan susah dibuka, susah untuk diputar, susah untuk digerakkan. Karena sudah lama tidak pernah digerakkan, tidak pernah dimainkan. oh gitu kakak. Tubuh kita juga gitu. Iya, tubuh kita juga kalau misalkan jarang digerakkan, jarang dimainkan, olahraga, maka tubuh kita juga akan susah untuk bergerak. Kalau susah untuk bergerak, maka sekalinya bergerak, Capek. iya, betul Cihuy. Kayak kamu tadi kan di awal-awal kamu nggak pernah olahraga. Tapi sekalinya olahraga malah diborong semua olahraganya. Iya kakak. Berarti harus rajin latihan ya kakak. Iya, rajin latihan berolahraga. Ya udah, aku mau olahraga kakak. Ayo kakak. Ayo. Nanti dulu. Kalau mau olahraga itu juga ada pemanasannya. Dibakar. Masa pemanasannya dibakar? Bukan, pemanasannya maksudnya biar tubuh kita ini urat-uratnya, persendiannya itu tidak kesleo. Urat-uratnya nggak kecetit. Maksudnya apa ya? Ada urat-urat yang salah gitu Cihuy. Jadi harus ada pemanasannya. Iya, olahraga juga ketika kita ingin bermain bola, main basket, main badminton, main tenis meja, berenang, Catur. Kalau catur kayaknya enggak sih. Kalau catur nggak perlu pakai pemanasan tubuh sih Cihuy. Kan olahraga juga. Ya tapi itu olahraga yang menggunakan otak Cihuy. Oh gitu. Iya. Nggak perlu lari-lari.
Kalau main catur lari-lari, nanti buah caturnya tumpah semua dong. Oh iya ya kakak. Iya, jadi sebelum kita berolahraga, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Biar nggak kesleo, uratnya nggak kecetit, nggak salah urat. Salah urat. Iya, uratnya itu mungkin ada yang harusnya lewatnya kanan, tapi dia lewatnya kiri karena salah jalan. Mungkin begitu yang dinamakan salah urat, Cihuy. Oh gitu kakak. Iya, jadi pemanasan itu Penting. betul sekali. Pemanasan itu penting sekali biar kita olahraganya juga nggak asal olahraga, Cihuy. Ada latihannya. Ada latihannya. Kalau bisa ada pelatih yang memandu kita. Kak Tony mau ngajarin aku. Oke, Kak Tony akan ngajarin kamu. Kamu mau olahraga apa? Kak Tony ajarin. Aku mau diajarin tenis meja. Oke, Kak Tony bisa. Aku mau diajarin bulu tangkis. Kak Tony bisa. Aku mau diajarin berenang. Kak Tony akan ajarkan buat Cihuy. Buat adik-adik di rumah juga Kak Tony mau ngajarin berenang. Kak Tony bisa. Kak Tony bisa berenang. Gaya apa kakak? Gaya batu. Tenggelam dong. Iya, maksudnya Kak Tony bisa gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya bebas. Gitu kakak, gaya punggung. Gaya punggung juga bisa Kak Tony. Nah, jadi kita harus rajin berolahraga, Cihuy. Oke, ayo kakak olahraga. Oke. Ayo. Kita tutup dulu. Jangan kemana-mana ya teman-teman ya. Di episode selanjutnya akan ada yang lebih seru lagi. Sekarang kita tutup dulu. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bintang kecil. Yuk, ayo kakak, ayo. Iya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya.
PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya.